Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ilmu hukum. Dan kemampuan dasar ini juga menjadi modal yang sangat penting ketika sudah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu hukum atau ketika menjalani profesi di bidang ilmu hukum. Nah, apa saja kelima kemampuan dasar tersebut? Yang pertama adalah kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah bahwa kemampuan membaca terkait dengan kemampuan Anda untuk memahami isi daripada sebuah teks. Ya, jadi ketika Anda melihat satu wacana, satu artikel atau satu buku, lalu kemudian Anda membacanya, Anda harus memiliki kemampuan untuk dapat memahami makna daripada isi buku tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan membaca juga terkait dengan ketahanan Anda di dalam melakukan aktivitas membaca. Karena bagaimanapun ya, bagi sebagian besar orang, membaca itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi ketika Anda sudah memilih menjadi seorang mahasiswa ilmu hukum atau bekerja di bidang ilmu hukum, maka kemampuan membaca yang kedua ini harus, mau tidak mau, harus Anda tekuni. Karena bagaimanapun tidak ada seorang sarjana hukum yang bisa sukses tanpa memiliki kemampuan untuk tahan banting di dalam membaca. Makanya kalau Anda lihat buku-buku hukum itu sangat tebal ya. Dan biasanya para ahli hukum itu memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Kenapa bisa demikian? Kenapa kemampuan membaca ini harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum ataupun ahli hukum? Karena seorang sarjana hukum, seorang mahasiswa ilmu hukum itu harus menjadi lex specialis in generalis. Apa maksudnya lex specialis in generalis? Bahwa Anda walaupun seorang sarjana hukum harus bisa atau harus ahli dalam berbagai bidang. Walaupun Anda seorang mahasiswa hukum atau seorang sarjana hukum, Anda harus memahami misalnya mengenai militer, mengenai pertanian, mengenai pasar modal, dan segala macam. Karena bidang pekerjaan Anda nanti akan sangat terkait dengan itu. Misalnya ketika Anda menjadi seorang pengacara, lalu kemudian Anda menjadi kuasa hukum seseorang yang melakukan tindakan kejahatan, maka Anda harus memahami bagaimana faktor-faktor psikologis ketika seorang melakukan kejahatan. Atau misalnya ketika Anda membela seorang korban yang ditembak mati oleh pelaku, maka untuk bisa menyelesaikan kasus ini, paling tidak Anda harus memiliki kemampuan dasar atau memiliki pengetahuan dasar terkait dengan misalnya jenis senjata, jenis proyektil, arah dari tembakan dan segala macam. Itu harus Anda pahami. Atau ketika Anda menjadi seorang pengacara di bidang pasar modal, maka Anda harus memiliki kemampuan di dalam hal investasi, saham, dan segala macam. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kemampuan membaca itu sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa ilmu hukum. Nah, selain itu, kemampuan membaca ini menjadi sangat penting karena dunia hukum itu bergerak sangat cepat. Itu tidak terlepas dari perubahan-perubahan di masyarakat atau dinamika di masyarakat yang berjalan juga dengan sangat cepat. Nah, hukum yang baik adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan ataupun dinamika masyarakat. Oleh karena itu, ahli hukum yang baik, mahasiswa hukum yang baik itu juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi hari-akhir ini bahwa perkembangan hukum kita itu sangat cepat, pasal-pasal banyak yang berubah, terutama dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terkait dengan peraturan perundang-undangan, maka akan sangat memalukan misalnya ketika Anda seorang mahasiswa ilmu hukum ataupun seseorang yang bekerja di bidang ilmu hukum tidak mengetahui bahwa ternyata pasal X, pasal Y itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kemampuan membaca ini lebih kepada untuk memperluas wawasan Anda terhadap kejadian-kejadian atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, mindset seorang mahasiswa ilmu hukum antara dulu dan sekarang itu jauh berbeda, teman-teman. Kalau dulu seorang mahasiswa ilmu hukum itu dituntut untuk lebih banyak menghafal ya mengenai pasal-pasal yang terkait dengan satu perkara, tetapi sekarang ini itu tidak perlu lagi dilakukan, teman-teman.
Karena dengan sangat mudah Anda bisa mencarinya di Google atau di media pencarian lainnya. Nah, yang perlu Anda pahami sekarang bukan untuk menghafal pasal-pasal yang terkait dengan satu perkara yang akan Anda tangani atau Anda teliti, tetapi lebih kepada bagaimana Anda memiliki wawasan yang cukup tentang kasus yang sedang Anda tangani atau yang sedang Anda pelajari. Dan itu hanya Anda dapatkan ketika Anda memiliki kemampuan untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk berbicara. Jadi makna daripada kemampuan berbicara di sini adalah bagaimana Anda mampu untuk menjelaskan ide-ide atau gagasan Anda secara langsung kepada orang lain. Dunia ilmu hukum adalah dunia yang sangat identik dengan tanda kutip berbicara. Ketika misalnya Anda menjadi seorang lawyer ataupun seorang jaksa ataupun hakim, kemampuan Anda di dalam berbicara itu sangat menentukan bagaimana orang-orang yang Anda adili, orang-orang yang Anda bela itu memahami isi daripada pembicaraan Anda. Makanya kemudian pembelajaran di Fakultas Hukum itu tidak melulu kepada materi, dan biasanya juga di setiap mata kuliah itu ada kesempatan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk presentasi mengenai tugas maupun makalahnya. Dari praktik-praktik seperti itu sesungguhnya yang ingin diperoleh adalah bagaimana caranya agar Anda dengan percaya diri berbicara di depan publik dan Anda bisa menarasikan, Anda bisa menjelaskan hal-hal yang Anda tulis di dalam teks-teks itu. Kemampuan berbicara Anda yang sangat baik itu juga akan mempengaruhi keyakinan orang lain kepada Anda. Ketika Anda mampu menjelaskan satu persoalan dengan sangat baik secara runtut dan teliti, maka Anda juga akan dipercaya oleh orang lain bahwa memang benar-benar Anda memahami satu kasus atau satu persoalan itu dengan sangat baik. Untuk tingkat yang lebih tinggi juga, kemampuan berbicara ini menjadi sangat penting ketika Anda harus menjalani perdebatan-perdebatan dengan pihak lain. Misalnya di pengadilan ketika Anda menjadi pihak penggugat, Anda akan berdebat dengan pihak tergugat. Demikian juga misalnya ketika Anda menjadi saksi ahli di pengadilan, Anda harus mampu menjelaskan secara rinci dan bisa dipahami oleh berbagai pihak yang ada di pengadilan terkait dengan persoalan yang akan Anda tangani. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menulis. Nah, ini juga hampir sama dengan kemampuan berbicara tadi, cuma kalau berbicara adalah lisan, maka kalau menulis itu lebih kepada teks-teks. Apa yang dimaksud dengan kemampuan menulis dalam hal ini? Artinya adalah bahwa Anda mampu menuliskan secara runtut, secara jelas dan teliti terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang Anda teliti ataupun sedang Anda tangani. Kemampuan menulis itu bahkan jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara ketika Anda menjadi seorang ahli hukum atau menjadi seorang mahasiswa ilmu hukum. Ya, kenapa demikian? Karena kalau misalnya Anda lihat di pengadilan, ya, yang namanya gugatan, yang namanya permohonan dan jawaban, replik duplik dan segala macam itu dibuat secara tertulis. Ketika Anda misalnya menjadi seorang jaksa, maka Anda harus bisa menjelaskan bagaimana suatu peristiwa hukum itu terjadi mulai dari A sampai Z, lalu kemudian dengan alasan-alasan tersebut Anda melakukan tuntutan. Dan penjelasan-penjelasan Anda itu bisa meyakinkan hakim untuk mengadili ataupun memvonis orang yang sedang Anda tuntut. Jadi sebenarnya ketika kita membuat gugatan atau membuat dakwaan, itu kan sebenarnya seperti seorang sastrawan yang sedang membuat sebuah cerpen, ya. Jadi ada peristiwa pembunuhan, prosesnya begini-begini, pelakunya adalah si ini terjadi pada malam hari, lalu kemudian alat-alat yang digunakan adalah ini dan segala macam. Itu Anda harus bisa menarasikannya, menjelaskannya sehingga seperti yang tadi mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca gugatan, dakwaan ataupun tuntutan Anda itu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Kalau dikatakan berpikir kritis itu adalah bagaimana Anda mampu menganalisis suatu kasus atau persoalan dengan sangat baik.
Artinya Anda tidak menerima begitu saja informasi yang ada. Anda harus bisa melihat satu peristiwa atau kasus itu dari berbagai sudut atau dari berbagai sisi pemikiran. Makanya salah satu syarat supaya Anda bisa berpikir kritis adalah Anda itu harus memiliki wawasan yang luas. Itulah tadi gunanya Anda memiliki kemampuan untuk membaca. Tanpa memiliki kemampuan membaca, tanpa memiliki wawasan yang luas, mustahil Anda sebagai seorang mahasiswa ilmu hukum atau seorang yang berprofesi di bidang hukum itu memiliki pemikiran yang kritis. Dengan pemikiran yang kritis pula, Anda itu memiliki yang namanya nalar hukum. Nah, kenapa kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa ilmu hukum ataupun seseorang yang berprofesi di bidang hukum? Karena memang di dalam ilmu hukum, satu fakta itu adalah sesuatu yang independen. Ketika terjadi sebuah perkara pembunuhan itu informasi yang merdeka. Tetapi informasi ini akan bisa menjadi berbeda tergantung daripada sudut pandang Anda. Nah, di sudut pandang inilah berlaku yang namanya pemikiran kritis. Ketika terjadi sebuah pembunuhan, tentu akan berbeda penafsiran seorang pelaku dengan penafsiran seorang korban ataupun keluarga korban. Bahkan penafsiran daripada seorang hakim maupun jaksa. Makanya kemudian ada anekdot yang mengatakan bahwa ketika ada dua orang sarjana hukum berkumpul, maka pendapatnya itu bisa menjadi 4. Bahkan untuk satu fakta, dia bisa berpendapat lebih dari satu pendapat, atau bisa menginterpretasikan fakta itu lebih dari satu pendapat. Nah, kembali ke yang tadi, ketika Anda menginterpretasikan sesuatu, maka Anda harus memiliki wawasan yang luas. Anda harus banyak membaca supaya memiliki wawasan yang mendalam, wawasan yang luas terkait dengan fakta yang akan Anda tafsirkan itu. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan berbahasa asing. Nah, sebenarnya ini juga bukan kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang mahasiswa ilmu hukum ataupun yang berprofesi di bidang ilmu hukum. Hampir semua profesi ini membutuhkan yang namanya kemampuan berbahasa asing. Nah, dulu banyak orang-orang berpendapat bahwa seorang mahasiswa ilmu hukum itu harus memiliki kemampuan bahasa Belanda. Makanya kemudian di dalam kurikulum ilmu hukum selalu ada yang namanya mata kuliah bahasa Belanda. Ini masuk akal karena memang hukum kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Bahkan masih ada hukum Belanda itu yang berlaku di Indonesia. Namun sekarang ini bahasa Belanda bukan satu-satunya menjadi bahasa yang harus Anda pahami dengan baik, tetapi juga misalnya bahasa Inggris, karena pengguna bahasa Inggris ini jauh lebih banyak daripada bahasa Belanda, dan informasi-informasi, bacaan-bacaan, artikel maupun buku dalam versi bahasa Inggris itu jauh lebih banyak daripada bahasa Belanda. Apalagi sistem hukum kita sekarang itu tidak lagi selalu berpatok ke Belanda. Indonesia sendiri sudah berupaya untuk membentuk hukumnya sendiri, tidak selalu terpengaruh dengan hukum Belanda ataupun hukum kolonial, dan hukum kita saat ini sudah sangat banyak dipengaruhi oleh hukum Anglo-Saxon ataupun hukum yang berasal dari Inggris maupun Amerika. Nah, itulah teman-teman 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ilmu hukum. Dan kalau Anda merasa bahwa saat ini Anda belum memiliki kelima kemampuan ini, maka ada kesempatan ya bagi Anda yang masih mahasiswa baru, ada kesempatan 4 tahun lagi untuk meningkatkan kemampuan Anda itu, sehingga ketika Anda sudah tamat atau sudah lulus dari fakultas hukum, Anda bisa menjadi seorang profesional hukum yang siap terjun ke masyarakat. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.